Rizka Anggriani. Langsung saja saya akan membacakan outline yang akan dibahas adalah yang pertama, yaitu pembahasan tentang ekonomi Pancasila dalam tinjauan filsafat ilmu. Yang kedua, studi khususnya kasusnya yaitu tentang apakah Indonesia sudah menerapkan sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila. Yang ketiga, kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Langsung saja pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Kirby Ijazi. Kepadanya akan dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam satu artikel dari Emil Salim, yaitu ketika itu belum jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi jelas ketika pada tahun 1979 Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada pokoknya, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan yang dipahami setelah mengalami pergerakan seperti penelitian dari kiri ke kanan hingga mencapai titik kesimpulan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara yang bentuk perencanaan membesar. Secara sederhana, ekonomi Pancasila yang disebut dengan sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran. Maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga. Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat dapat disebut sebagai ekonomi campuran karena sudah tidak asli kapitalis atau bukan sosialis. Tetapi persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif. Sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet dulu sampai 1991 atau RRC adalah model ekonomi sosialis yang paling baku. Barangkali yang lebih mendekati model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam bukunya yang berjudul Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization, Oslo tahun 1996 diterjemahkan sebagai studi perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban, Jakarta tahun 2003. Pemilik radikal terkemuka Johan Galtung menyebut adanya 6 aliran pemikiran ekonomi yang disimbolkannya dengan warna-warna. Yang paling dasar adalah aliran 3 warna, yaitu merah, biru, dan hijau. Biru adalah lambang ekonomi kapitalis yang berintikan pasar dan modal. Warna merah mewakili ekonomi sosialis yang bertumbuh pada negara dan kekuasaan. Sedangkan warna hijau mewakili ekonomi dunia ketika yang berkembang yang bersendikan mayat masyarakat sipil, civil society, dan dialog. Ketika aliran yang lain merupakan ekonomi campuran, tapi pengertian campuran menurut Galtung berbeda dengan persepsi umum yang bersumber dari pandangan Samuelson dalam buku teksnya. Pertama adalah campuran antara biru, merah, dan hijau yang menjadi warna merah jambu atau merah jambu pink. Tetapi representasi aliran merah muda ini adalah negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara Nordik, yaitu negara-negara yang memiliki konsep negara kesejahteraan. Sedangkan campuran antara warna biru dan merah menghasilkan warna kuning yang diwakili oleh negara-negara timur jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, yang menggabungkan secara tegas unsur-unsur pasar dan negara modal dan kekuasaan. Aliran pemikiran lain yang disebutnya adalah campuran antara hijau, merah muda, dan kuning yang dinilai sebagai kombinasi yang ideal karena tidak langsung mencampur warna biru dan merah yang paling banyak dikritik atau dalam bahasa studi perdamaian paling berpotensi menimbulkan konflik kekerasan. Aliran ini masih merupakan angan-angan, belum ada representasinya. Mengacu pada daya Galtung itu, gagasan ekonomi Pancasila adalah sah, logis, dan tidak aneh seperti tercermin dalam istilah ejekan. Sistem ekonomi bukan-bukan. Pancasila sering juga disebut sebagai kombinasi antara Declaration of Independence, aliran biru, dan Manifesto Komunis, aliran merah. Tetapi yang lebih tepat, Pancasila intinya adalah kombinasi 3 ideologi,
yaitu nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Tetapi kesemuanya didasarkan pada humanisme dan kepercayaan monoteisme. Bung Karno sendiri dalam sejarah suatu artikelnya menyebutnya 3 sumber ideologi, yaitu nasionalisme, islamisme, dan komunisme. Sedangkan Bung Hatta menyebut 3 sumber lain, yaitu Islam, sosialisme, dan budaya Indonesia. Jika ekonomi Pancasila dapat dirumuskan sebagai ekonomi yang mendasari diri pada nilai-nilai Pancasila, maka ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sebuah sistem ekonomi campur. Selanjutnya kepada Rizky Anugrah Pratama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan tentang pendekatan filsafat ilmu terhadap ekonomi Pancasila. Dalam penjelasan ini terdapat 3 tahap pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan ontologis mengenai kepriadaan ekonomi Pancasila. Kedua, pembahasan epistemologis yang menjawab pertanyaan bagaimana memahami ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya. Ketiga, pembahasan aksiologis yang mempertanyakan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan ekonomi Pancasila. Pertanyaan semacam ini juga dihadapi oleh pemikiran alternatif yang bernama ekonomi Islam atau di Indonesia lebih populer dengan sebutan ekonomi syariah. Pada awalnya, ekonomi Islam juga diluluskan dengan simbolis sebagai alternatif sistem kapitalisme dan sosialisme. Tapi masyarakat bertanya, apa sistem ekonomi syariah itu ada wujudnya? Jika ada, di mana dan bagaimana kenyataannya? Apakah lebih baik dari sistem kapitalisme dan sosialisme? Sebagaimana diklaim, hanya saja ekonomi Islam dan ekonomi syariah ini sudah lebih jauh berkembang dibanding dengan pemikiran tentang sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi syariah ini sudah menghasilkan buku bacaan dan buku-buku teks. Teori-teorinya sudah diajarkan di perguruan tinggi termuka di dunia. Lembaga ekonomi syariah juga sudah beroperasi di dalam perekonomian berbagai negara Islam dan non-Islam yang tidak diikuti oleh kaum muslim saja, tetapi juga non-muslim secara perorangan maupun kelembagaan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada Abdurrahman Salam Al-Ghazi, saya persilakan. Sampaikan materi, yaitu materi ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama. Asas-asas ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia, tetapi asas kekeluargaan ini yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. Jika itu ciri ekonomi Pancasila, maka ini tergolong dalam aliran merah muda atau Nordik serta mengikuti model negara kesejahteraan seperti Eropa Barat. Hal ini lebih menegaskan bahkan ekonomi Pancasila tergolong ke dalam aliran merah muda. Peranan negara dalam wujud perencanaan pusat Central Planning Agency yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang masih terus bekerja hingga sekarang menunjukkan pula bahwa ekonomi Indonesia mengambil unsur merah. Namun Indonesia juga mengakui peranan sektor swasta dan sektor asing. Indonesia juga menganut rezim devisa bebas, perdagangan bebas dengan luar negeri, dan ini merupakan ciri dari aliran biru. Tidak terlalu salah jika ekonomi Indonesia yang sebagian menyimbang dari peranan Pancasila sebagai realitas ekonomi merupakan kombinasi dari aliran merah dan biru dan hijau sehingga menjadi aliran merah muda. Cuma dalam aliran merah muda, warna-warna itu adalah warna-warna yang lemah atau kombinasi dari warna yang lemah. Di sini kita melihat adanya kontradiksi di antara ekonomi Pancasila dan realitas ekonomi Indonesia. Gambaran yang kontradiktif tersebut menggambarkan kesulitan ontologis ekonomi Pancasila. Hal yang perlu dilakukan adalah penelitian, khususnya penelitian sejarah perekonomian Indonesia, sehingga menghasilkan sejarah ekonomi Indonesia. Pada mulanya, teori ketergantungan dilontarkan dalam wujud kritik, tetapi hal ini dilanjutkan dengan studi historis dan sosiologis mengenai perekonomian negara-negara Amerika Latin. Itu pun hingga sekarang belum ditemukan konsep pembangunan ekonomi yang mandiri, apalagi diwujudkan. Banyak negara-negara Amerika Latin masih bergantung dengan didominasi oleh kekuatan ekonomi kapitalis dari utara.
Jika tidak dilakukan penelitian historis sosiologis terhadap perekonomian Indonesia, maka kesan yang lebih menonjol adalah bahwa perekonomian Indonesia sebenarnya adalah perekonomian kapitalis. Itulah sebabnya banyak ekonom yang terlibat dalam analisis ekonomi Indonesia kontemporer tidak bisa melihat keberadaan ekonomi Pancasila dan keberadaan ekonomi rakyat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ardila Mutiara Timur, saya persilakan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia selama ini itu lebih banyak menggunakan metode deduktif dengan mempelajari secara luas teoritis ekonomi barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem nilai dan budaya kedua negara. Nah, padahal ekonomi tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam penelitian yaitu Profesor Dr. Mugyarto itu lebih menekankan metode induktif empiris. Metode induktif empiris sendiri itu yakni penelitian ke daerah-daerah dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Kalau dilihat dari ekonomi makro, praktek-praktek kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem ekonomi Pancasila terasa tersendat. Nah, kenapa? Dikarenakan politik ekonomi pemerintah itu terlalu bersifat liberal dan lebih mengutamakan atau berpihak pada konglomerat. Jadi selama ini itu ekonomi Indonesia masih tunduk pada hukum-hukum global neoliberal. Jelas-jelas hukum neoliberal itu menguntungkan negara industri dan merugikan rakyat. Selama itu pula cita-cita pembangunan nasional dan keinginan mensejahterakan rakyat itu jadi sulit kami mengambil mungkin 5 cukup sekian referensi materi seperti yang yang dapat saya dilihat oleh sampaikan, kurang teman-teman. lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya, bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila mengatur hubungan kooperatif antara manusia satu dengan yang lain dalam bentuk kehidupan bermasyarakat, yaitu usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini ada 3, yaitu kebutuhan material, sosial, dan moral, agar manusia hidup sejahtera dan bahagia. Untuk membangun ekonomi yang sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya digunakan ekonomi yang berlandasan budaya bangsa Indonesia. Menurut beliau, Pancasila merupakan hasil galian dari gagasan dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia, sehingga layak menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia. Jika dalam sistem ekonomi neoklasik, tujuan berekonomi hanya mencapai efisiensi dalam produksi dan konsumsi barang-barang material, maka tujuan berekonomi versi ekonomi Pancasila memenuhi tujuan efisiensi sekaligus keadilan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah sudah sepatutnya digunakan ekonomi yang berlandaskan budaya Indonesia. Maka dari itu, tujuan berekonomi versi ekonomi Pancasila memenuhi tujuan efisien sekaligus keadilan. Yang terakhir yaitu referensi. Kami mengambil dari 5 jurnal yang seperti teman-teman bisa baca sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya